Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang kelompok 2, yaitu berjudul dengan kondisi sosial dan pendidikan masyarakat Arab pra-Islam. Pendahuluan latar belakang masyarakat Arab gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peran yang penting. Syair dijadikan sarana komunikasi paling banyak berperan di masa damai. Mereka menggunakan syair sebagai alat untuk mengembangkan keunggulan diri mereka. Di antara tokoh-tokoh syair pada masa jahiliyah yang terkenal yaitu Muhallil bin Rabi'ah, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Suwaimah, Lubaid bin Rabi'ah, Asya bin Qais. Kebiasaan-kebiasaan buruk karakter masyarakat Arab yaitu mereka suka minum minuman khamar, berjudi, berzina, berkelahi, dan lain-lain. Yang lebih buruknya lagi, mereka mempunyai tradisi menguburkan anak perempuan karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana situasi sosial dan pendidikan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, bagaimana pengaruh situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Arab pra-Islam. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui situasi sosial dan pendidikan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Arab pra-Islam. Situasi sosial dan pendidikan Islam masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, situasi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, kekuatan fisik, daya ingat yang kuat, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum minuman khamar, berjudi, berzina. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kekuatan untuk membela diri. Sikap baik bangsa Arab yaitu dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Yang kedua, pendidikan masyarakat Arab pra-Islam. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting untuk kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa menulis, membaca, maupun mengetahui berbagai pengetahuan. Pada hakikatnya, pendidikan sudah ada sejak diciptakannya manusia pertama kali. Karena tanpa pendidikan, manusia tidak akan bisa berkembang maupun mengembangkan kebudayaan secara sempurna. Seiringnya perkembangan zaman, pendidikan semakin mengalami kemajuan yang cukup signifikasi. Salah satunya adalah sistem pendidikan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab telah mengenal tulis menulis pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam. Terdapat perbedaan gaya pendidikan atau belajar bangsa Arab kuno dengan bangsa Arab klasik. Karena memang dengan bergesernya zaman, perkembangan teknologi dan perkembangannya kebudayaan, maka berubah pula cara kehidupan bangsa Arab, terutama dalam hal mengenyam pendidikan. Yang B itu pengaruh situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Arab pra-Islam. Ungkapan tersebut menggambarkan adanya kerusakan sistem kehidupan umat manusia, baik dalam bidang akikah, ibadah, akhlak yang selanjutnya mempengaruhi terhadap rusaknya sistem ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu dalam bidang akidah. Mereka sudah jatuh ke dalam mempersekutukan Tuhan atau musyrik dengan mempercayai benda-benda atau segala sesuatu selain Tuhan. Kepercayaan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala merupakan keliruan besar. Yang kedua, yang B itu dalam bidang ibadah. Mereka telah memuja atau menyembah berhalang-berhalang yang mereka bikin sendiri.
Mereka telah menyembah dan memuja segala sesuatu yang sesungguhnya tidak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atas dasar ketidakcerdasan atau keliruannya. Mereka disebut kaum jahiliyah. Yang C, dalam bidang akhlak, mereka telah menerapkan pola hidup bebas tanpa batas dalam menturutkan hawa nafsu, syahwat dan nafsu materi, seperti berzina, berjudi, memabukkan, merampok, berkelahi, membuangkan uang atau riba, bahkan membunuh anak perempuannya hidup-hidup, bagian dari akhlak mereka. Yang D, dalam bidang ekonomi, mereka menerapkan pola ekonomi menghalalkan segala cara, mengurangi timbangan dan takaran, bersumpah palsu, berdusta, dan praktek ekonomi secara ilegal telah membudayakan dalam kegiatan ekonomi mereka. Yang E, dalam bidang sosial, masyarakat Arab sebelum Islam terbagi dalam sistem kasta. Ada kelompok majikan, budak, buruh, dan sebagainya. Sistem sosial yang didasarkan pada garis keturunan, harta, benda, dan jenis kelamin ini pada gilirannya menampilkan cara perlakuannya yang tidak diskriminatif, tidak adil, dan saling merugikan. Yang F, dalam bidang politik, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola kekuatan yang bersifat monopoli, otoriter yang didasarkan status sosial dan penguasaan terhadap aset-aset di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah yang diterapkan cenderung diktator, bahkan tirani. Yakin kepemimpinannya yang tidak memberikan ruang gerak kepada masyarakat. Segala keputusan dan kebijakan ditentukan sepenuhnya oleh pemimpin tanpa ada kesempatan untuk mempertanyakan. Siapa saja yang tidak mengikuti aturan dianggap membangkang dan harus dihabisi. Yang D, dalam bidang hukum, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola hukum yang pada dasarnya sama dengan pola di bidang politik. Hukum dapat diperjualbelikan. Yang H, dalam bidang pendidikan, masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola pendidikan keluarga yang diarahkan pada pemberian pembiasaan, keterampilan, dan sifat dan karakter yang harus dimiliki seseorang dalam kehidupan keluarga. Pendidikan dalam arti mencerdaskan masyarakat dengan memberikan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan serta dan lain-lainnya. Kesimpulan dari saya, masyarakat Arab pra-Islam ditandai dengan struktur kesukuan yang kuat, sistem patriarki yang dominan, dan ekonomi yang didasarkan pada perdagangan dan pengembalaan. Agama dan kepercayaan dipercaya mereka bersifat politeistik dengan pengaruh animisme dan monoteisme minor. Pendidikan formal hampir tidak ada dan pengetahuan serta keterampilan ditransmisikan secara lisan. Tingkat literasi sangat rendah, namun tradisi sastra lisan berkembang dengan baik. Kehidupan sosial dan pendidikan mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang keras dan kebutuhan untuk bertahan hidup dalam komunitas kesukuan yang kompetitif. Kesimpulan dari saya, bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Mereka hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografi yang tidak mendukung, seperti model tanah tandus dan berbatu, pada pasir luas, serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan semacam ini, wajar mereka memiliki watak keras, suka berperang, merampok, berjudi, berzina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.